Datsun Go, Go Panca atau Nissan Mat pakai HCSRR Pro yang tadinya jalan tanjakan itu males, begitu pakai HCSRR Pro jadi effortless. Ini luar biasa sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bain Zain, channel otomotif, channel DIY, dan juga channel HCSRR Pro. Oke, di video kali ini saya akan bagikan video pengalaman dari konsumen kami ya. Itu ada Om Agung yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang, Kota Batu, Malang, Jawa Timur ya. Ini saya ucapkan terima kasih untuk video kiriman dan reviewnya dari beliau yang sangat informatif sekali dan sangat lengkap ya. Nah, sebagai informasi, mobil yang beliau pakai, yang diaplikasikan HCSRR Pro ini adalah mobil Datsun Go. Datsun Go ini mesinnya sama atau common engine dengan mobil Nissan Match yang 1.2 ya, yang 1200. Konfigurasinya 1200 cc, 3 silinder dengan muntahan tenaga 68 PS di putaran 5000 rpm ya. Nggak istimewa ini. Di 1200 cc tapi hanya 68 PS, ini sama sekali nggak istimewa. Namun untuk torsinya lumayan, ini udah di atas 100 ya, tepatnya 104 Nm di putaran 4000 rpm. Ini pun diraih di putaran yang cukup tinggi pula, padahal ini 3 silinder. Biasanya 3 silinder itu untuk torsinya itu bisa lebih rendah dari itu ya, karena karakternya memang torsi besar di putaran bawah. Ini lebih cocok untuk stop and go ya. Nah, ini kebetulan mobil ini adalah mobil yang beliau pakai sebagai armada taksi online ya. Ini jelas sekali yang namanya taksi online, pertimbangan utamanya adalah pertimbangan ekonomis ya. Jadi yang dihitung adalah lebih ke faktor ekonomisnya ya. Berarti untuk konsumsi bahan bakar itu sangat diperhatikan sekali ya. Dan sebagai informasi, beliau sebelum pakai apapun, sebelum pakai HCSRR Pro dan perangkat yang lain, itu untuk konsumsi bahan bakarnya itu ada di kisaran 1:14 ya. Ya, ini memang sudah standar dan rata-rata untuk Datsun Go ya, memang konsumsi bahan bakarnya kurang lebih seperti itu ya, di kisaran itu, karena memang kebetulan di Kota Malang dan Kota Batu itu kan kondisi jalannya itu pegunungan, naik turun ya, otomatis untuk konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros dibanding kalau di jalanan yang rata ya. Nah, oke, jadi sebagai catatan untuk pemilik mobil Datsun ini kan untuk konstruksinya memang ini agak lain dari mesin yang lain, mesin merek yang lain, brand lain itu ya. Jadi dia itu katup PCV-nya menganut single PCV. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena untuk mobil-mobil yang lain itu mayoritas sudah memakai 2 jalur PCV, yaitu yang sebelum throttle body, yang satunya yang pakai ada katup PCV-nya itu mengarah ke setelah throttle body. Dan ini di Datsun ini enggak, hanya ada 1 jalur PCV, itu pun mengarahnya ke sebelum throttle body. Jadi untuk mendapatkan asupan uap oli atau blow by gasnya itu harus dicabang. Jadi dicabang, yang satu masuk ke filter udara, yang satu barulah masuk ke reaktor. Kemudian input yang satunya lagi adalah dari penguapan pertamax ya, itu seperti biasa. Nah, ini bedanya ada di jalur outnya. Kalau biasanya itu kita alirkan ke bekasnya PCV, berhubung ini hanya single PCV, ini untuk jalur outnya yang masuk ke intake manifold itu kita ambil jalur selang booster. Nah, disinilah kita selama pembelian, Om Agung itu selalu komunikasi dan diskusi dengan kami ya. Jadi apakah di sini untuk menggunakan jalur booster rem itu aman? Nah, alhamdulillah beliau menceritakan juga alhamdulillah aman, tidak terjadi penurunan kinerja dari rem. Jadi namun untuk
efek dari HCS RR Pro-nya ini pun dapat ya. Ini alhamdulillah mantap sekali ya. Kemudian untuk objektivitasnya dari video ini saya tampilkan untuk chat saya dengan Om Agung ya. Di sini ada setelah pemakaian, setelah pemasangan, saya tanya untuk Om Agung apakah udah dites jalan. Beliau menjawab sudah, dan memang ada perubahan, cuma setelan keran anginnya masih saya buat kecil ya. Ini memang butuh beberapa kali settingan bagi teman-teman ya yang baru memasang HCS RR Pro ini, karena memang setiap mesin itu kebutuhannya beda-beda ya. Nah, cuma untuk ini yang jelas tarikan enteng. Nah, ini sudah ada perubahan alhamdulillah ya. Cuma idle punya saya gak turun sama sekali. Nah, ini juga tidak semua mobil itu yang dipasang HCS itu akan turun idle-nya ya, karena ini berkaitan dengan ICU-nya ya, karena kalau Datsun itu ICU-nya berarti dari Nissan ya. Nissan itu pengalaman kami itu untuk ICU-nya itu memang agak sulit dimanipulasi ya. Artinya kalau untuk daya adaptifnya agak lama, butuh waktu, jadi tidak selalu dia itu turun. Kalaupun turun biasanya untuk mobil-mobil Nissan dia akan naik lagi seperti kondisi semula ya. Nah, ini namun terus gak terlalu injak gas, dikit aja sudah cius. Wah, ini udah kelihatan hasilnya ya. Jadi baru tes sekali saja sudah injak gas sedikit saja sudah cius. Nah, ini ya. Kemudian nah ini untuk kerannya memang harus dipasang double ya, karena di sini hanya single PCV. Untuk keran kalau jalur PCV nggak dipasang keran akan berbunyi cip cip cip. Begitu pasang keran di jalur PCV, dia untuk bunyi cip-cipnya alhamdulillah itu hilang ya. Nah, kemudian untuk konsumsi BBM-nya mungkin besok saya trial dengan drive style yang sama tanpa merubah drive style sebelumnya. Oke, kita tunggu untuk hasilnya ya. Nah, itu beliau juga menyampaikan ya, setidaknya dengan menggunakan HCS RR Pro ini baratnya itu pakai pertalite namun dengan rasa pertamax turbo ya. Mantap sekali ya. Seperti manusia biasa, makan minumnya biasa aja, terus makannya enak ya, jelas beda seperti itu ya. Oke, nah ini kemudian selang berapa hari juga Om Agung ini mereview lagi ya, karena memang mobilitas dia itu sangat tinggi sekali setiap harinya, karena memang taksi online, otomatis untuk rute yang ditempuh juga jauh dan juga dengan berbagai kondisi jalan yang bervariasi ya. Ini juga Om Agus menyampaikan ini ada yang menggelitik juga pakai HCS RR Pro ini diketawain teman-teman, banyak yang nggak percaya. Ya memang kalau belum coba sendiri memang nggak percaya ya. Bahkan di review yang lain itu ada yang menyampaikan itu di yang komen di YouTube kami itu ada yang komen, Om ini alat ini di luar nalar ini, kok bisa irit dan juga tenaganya berlimpah ya alhamdulillah. Nah ini Om Agung juga mereview lagi ya. Assalamualaikum bagi Om Bain, saya mau tes naik ke Kota Malang, dari Kota Malang ke Kota Batu ya. Seperti teman-teman tahu sendiri, Kota Batu itu jelas untuk kondisi jalannya itu naik turun berkelok-kelok itu pastilah. Ini dengan 4 penumpang ya nih. Oke siap Om. Dan jawabannya wow, naik ke Batu dengan penumpang 4 orang cuma main gigi 2 dan gigi 3 aja, kadang gigi 4 wis pokoknya ngajir, tenaga mantap. Makasih banyak Om Bain, sukses selalu. Untuk konsumsi BBM-nya belum bisa ngukur karena tanjakan terus, tapi sementara masih sama. Tapi tenaga dan buat akselerasi mantap banget, tanjakan 45 derajat dilibas habis. Weleh weleh lah, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dengan penumpang 4 ini di kontur jalanan di Kota Batu yang naik turun, karena di sini jalanan pegunungan
itu beliau hanya pakai gigi 2, gigi 3, bahkan kadang gigi 4. Ini luar biasa sekali. Berarti untuk lonjakan torsinya itu meningkat drastis, dan juga ini untuk power yang didapatnya itu pun diraih di putaran yang lebih rendah. Ini luar biasa sekali. Padahal untuk mobil-mobil seperti Datsun ini, dia kan mobil dengan penggerak depan. Ini biasanya alergi sekali dengan tanjakan-tanjakan ya, karena untuk mobil dengan penggerak depan itu biasanya menderita sekali untuk jalanan yang pegunungan. Tapi ini luar biasa sekali dengan penumpang 4 orang dewasa, cuma main gigi 2 dan gigi 3 saja, sama sekali tidak pernah gigi 1, bahkan ke kadang gigi 4. Ini mantap sekali ya, dengan tanjakan 45 derajat dilipas habis. Weh, gokil sekali teman-teman. Dan ini tidak didapatkan sebelumnya, sebelum pakai HCS-RR Pro. Nah ini juga memang untuk konsumsi bahan bakarnya ya, memang belum mereview lebih jauh. Untuk sementara masih sama, namun tenaganya yang dan buat akselerasi mantap banget. Dia juga selalu bereksperimen ya, selalu mencoba untuk berkreasi. Nah, Om, kran sudah saya kecilkan, ternyata tambah enak jalannya. Setelah pakai HCS-RR Pro ini memang harus merubah drive style. Jadi saya coba main di gigi 3 dan 4 saja, Om. Karena di Malang jalannya kan nggak bener-bener rata, kondisinya pasti ada kemiringan derajatnya. Oke, wah ini mantap sekali ya, oh teman-teman. Jadi dengan pemakaian HCS-RR Pro ini memaksa para pemiliknya itu harus merubah driving stylenya ya. Ya gimana enggak, karena apa? Karena dengan aplikasi ini karakter mesin itu akan berubah. Yang tadinya puncak tenaga dan puncak torsinya ada di putaran berapa, dia akan turun dengan power yang lebih tinggi. Ini juga pasti akan merubah driving stylenya dari sebelumnya ya. Ini mantap sekali, hanya pakai gigi 3 dan gigi 4 saja, dengan muatan orang dewasa sampai 4, dan dengan kontur jalan yang naik turun jalanan pegunungan. Nah ini untuk nah ini belum dicoba full to full, tapi sudah di angka 1:15,8 atau 15,9. Saya jawab gak apa-apa, feeling saja. Nah itu angkanya, tapi itu angka average-nya, tapi saya rasa kayaknya lebih. Nah ini secara feeling beliau sepertinya lebih dari 1:15,9an ya. Karena apa? Karena waktu itu juga via telepon, biasanya dengan pendapatan sehari sekian, pengeluaran bensin sekian, namun dengan pendapatan yang lebih tinggi untuk bensinnya malah lebih irit. Nah, berarti itu kan konsumsinya jelas lebih efisien ya, itu ya. Namun, nah sebelumnya itu hanya di angka 1:14, dan beliau juga ini kreatif sekali, beliau malah sudah mengaplikasikan HHO atau oksi hidrogen ya. Ini adalah campuran hidrogen yang dibentuk secara elektrisasi. Dia juga sudah aplikasi. Nah ini ditambah HCS-RR Pro, ini mantap sekali, yang akhirnya untuk konsumsi bahan bakarnya itu lebih baik, dan juga tenaganya lebih mantap. Nah ini oke, itu video yang bisa kami share untuk teman-teman. Jadi untuk para pemilik mobil Datsun Go, Datsun Go Panca itu sama ya mesinnya, dan juga mobil Nissan March itu secara rancang bangunnya, kode mesinnya pun sama, itu bisa diaplikasikan. Memang ada tantangan tersendiri untuk pemasangannya, karena dia hanya menganut single PCV, namun bisa diatasi dan hasilnya luar biasa sekali. Jadi kesimpulannya, untuk mobil Datsun Go, Go Panca atau Nissan March pakai HCS-RR Pro yang tadinya jalan tanjakan itu males, begitu pakai HCS-RR Pro
jadi e-faultless. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Om Agung. Saya semoga berkah selalu, dan untuk teman-teman jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Salam otomotif, salam DIY, dan juga salam HCS RR Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om Baim, ini pemasangan HCS RR Pro nya. Jadi reaktornya terpaksa ditaruh sini karena juga ruangannya sangat terbatas. Oke, ini dari tabung pertama sudah diberi keran ya. Tabung pertama masuk ke ini, masuk ke reaktor. Dan untuk sambungan PCV nya ini, PCV nya dicabang dari PCV langsung ke reaktor. Untuk out reaktornya masuk ke tabung penampungan. Setelah masuk tabung penampungan, outnya ini masuk ke booster rem, karena nggak ada lagi untuk masuk ke kurang pembakaran ya. Nah, jadi terpaksa dimasukkan ke booster rem. Pemasangan kurang rapi karena terbatasnya ruang. Jadi seperti itu ulasan sementara.